Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai olahraga akuatik dalam mata kuliah pembelajaran biomekanika. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Iqbal Mubarok, NPM 19 10 10 10 70 135 dari kelas PJKR 4E. Baik, pembahasan yang pertama mengenai hukum Archimedes. Nah, olahraga akuatik mengisyaratkan seseorang atlet untuk berada di dalam air. Salah satu cabang olahraga akuatik adalah renang, yang merupakan olahraga yang cukup tua dan pendekatan ilmunya menggunakan ilmu pengetahuan suplementer yang disebut hidrodinamika. Nah, bila seseorang masuk ke dalam air, maka seperti halnya sebuah benda, ia tunduk pada hukum Archimedes. Hukum ini menyatakan bahwa bila sebuah benda berada dalam air, ia akan mendapatkan tekanan ke atas yang besarnya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda tersebut. Nah, berdasarkan prinsip ini, maka setiap atlet bila masuk ke dalam air ada 3 kemungkinan. Yang pertama, mengapung atau mengambang, yang kedua melayang atau seimbang, yang ketiga tenggelam. Nah, ketiga kemungkinan tersebut disebabkan karena berat jenis seseorang atau benda tersebut. Baik, pembahasan berikutnya mengenai berat jenis. Apakah itu berat jenis? Berat jenis suatu benda merupakan perbandingan antara gaya berat dan gaya apung dari suatu benda. Nah, bila di darat kan seseorang mempunyai berat badan dan gaya berat tersebut bekerjanya tegak lurus ke bawah dan titik tangkapnya adalah pada titik berat badan. Namun, bila seseorang ada dalam air, kecuali gaya beratnya, ia juga mendapatkan gaya yang disebut gaya apung. Nah, gaya ini adalah gaya dorong yang bekerja tegak lurus ke atas. Jadi, perbedaannya antara gaya berat dan gaya apung yaitu tekanan yang dihasilkan, di mana gaya berat yang dihasilkan adalah tekanannya lurus ke bawah, sedangkan gaya apung yang dihasilkan adalah tekanan lurus ke atas. Nah, gaya apung ini bekerja pada titik pusat yang disebut titik apung. Jadi, seperti ini rumusnya. Berat jenis sama dengan gaya berat per gaya apung. Nah, bila gaya berat dan gaya apung sama besar, berarti berat jenis sama dengan X per X sama dengan 1. Nah, dapat disimpulkan bahwa bila berat jenis atlet sama dengan 1, maka ia dalam air akan dalam keadaan seimbang. Nah, lalu yang kedua, bila berat jenisnya lebih besar dari 1, maka gaya yang berlebihan ini akan mendorong atlet terus turun sampai ke dasar air. Lalu kesimpulan yang ketiga, bila berat jenisnya lebih kecil dari 1, maka gaya apung yang berlebihan akan mendorong atlet ke atas sampai muncul ke permukaan air. Nah, perbedaan berat jenis pada perenang disebabkan oleh perbedaan postur dan perbedaan komposisi tulang, otot, dan lemaknya. Atlet yang gemuk dan berlemak cenderung berat jenisnya lebih kecil dari 1. Sedangkan atlet tersebut dapat dengan santai tiduran di permukaan air. Sedangkan atlet yang ramping dan tulangnya kerangkanya besar cenderung berat jenisnya lebih besar dari 1. Nah, ia harus selalu bergerak di air. Apabila diam di tempat, maka tungkai dan tangannya harus mengayuh agar tidak tenggelam. Sedangkan atlet yang berotot dan serasi posturnya, berat jenisnya mendekati angka 1. Ia tidak akan mendapatkan kesukaran saat mengapung. Nah, ini tuh sebagai salah satu contoh dari kesimpulan yang di atas. Baik, pembahasan yang ketiga mengenai titik berat dan titik apung. Nah, titik berat badan letaknya tidak selalu sama dengan titik apung.
sebelumnya kita sudah belajar mengenai titik berat. Bahwasanya dikatakan titik berat badan letaknya kurang lebih 57% dari tinggi badan. Ini disebabkan karena massa badan terfokus pada daerah itu. Nah, kalau titik berat tergantung pada masanya, maka titik apung tergantung pada volumenya. Orang yang dadanya bidang, titik apungnya akan lebih tinggi daripada orang yang banyak lemak pada pahanya. Nah, kemampuan orang mengapung dan diam di dalam air banyak ditentukan oleh letak titik berat terhadap titik apung. Nah, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, bila titik berat berada di atas titik apung, orang tersebut cenderung kepalanya turun ke bawah. Yang kedua, bila titik berat sama tinggi atau berimpit dengan titik apung, maka orang tersebut dapat terapung dengan datar atau horizontal. Yang ketiga, bila titik berat berada di bawah titik apung, orang tersebut cenderung kakinya turun ke bawah. Baik, selanjutnya mengenai perkembangan teknik berenang. Nah, dari waktu ke waktu terjadi eksplorasi dalam usaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam teknik berenang, yaitu dengan menghasilkan gaya dorong yang sebesar-besarnya dan mengurangi gaya hambat atau resistan yang seminimal mungkin. Nah, kalau kita melakukan kelas balik historis dalam dunia renang, asas-asas dari gaya renang tadi perkembangannya bertahap sebagai berikut. Yang pertama, masa alamiah. Nah, mekanisme gerakan renang mengacu pada kehidupan hewan, misalnya gaya renang dari anjing, katak, dan ikan. Perkembangan ilmunya masih merupakan belantara yang gelap. Nah, di masa alamiah ini lebih ke pada hal-hal yang alami seperti hewan-hewan yang suka berenang. Nah, yang kedua ada masa tradisional. Mekanisme gerakannya berada pada pertimbangan empiris. Nah, manusia sudah terbiasa di darat dan kalau bergerak menolakkan kakinya pada tanah. Di air analoginya begitu. Nah, menolak pada air seperti mendayung. Pendekatan teoritisnya berdasarkan hukum Newton ketiga, yaitu asas aksi dan reaksi. Setiap mengayuh air, gerakan majunya karena menolak air ke belakang. Resistan atau tahanan atau drag dari air merupakan tumpuan untuk menolak. Oleh karena itu, mekanisme gerak ini disebut drag population. Nah, pola gerak pada masa ini adalah yang pertama, kincir air atau paddle wheel. Pada kayuhan ini lengan dalam keadaan lurus. Propulsive force yang terjadi tidak mengarah ke depan semua, tetapi sebagian besar arahnya diagonal, serong atau condong ke atas, ke depan dan ke bawah. Arah diagonal ini masih bisa ditingkatkan efektivitasnya dengan memanipulasi sikap tangan sehingga propulsive force-nya mendekati garis horizontal. Nah, yang kedua, roda gerigi atau caterpillar. Pada pola gerakan ini, massa frekuensi sudah dapat diatasi. Terjadi gaya propulsifnya ternyata pada frekuensi yang tidak tinggi dan tidak meningkat. Yang tinggi tidak meningkat. Lalu yang ketiga ada masa lift theory. Pada tahun 1971, J.E. Concealman dan Ronald Brown memperkenalkan propulsive force yang disebut lift propulsion. Pendekatan teorinya berdasarkan prinsip Bernoulli yang penerapannya digunakan pada sayap pesawat terbang dan baling-baling pesawat pada kapal laut. Nah, pada masa ini pola perkembangan untuk menanggulangi kerugian-kerugian yang terdapat pada masa tradisional tersebut di atas.
Telapak tangan tidak lagi bergerak seperti mendayung atau menepis, tetapi gerakannya menyisir atau sweeping. Dengan menyisir, mekanisme gerakan di sini memanfaatkan daya angkat seperti pada sayap pesawat terbang atau baling-baling pada kapal laut. Arus angin pada bagian conver atau cembung dan konsef cekung menyebabkan terjadinya perbedaan tekanan statis sehingga terjadi daya angkat atau lift. Nah, agar dapat menyisir air dengan ke berbagai arah, maka tangan bergerak melengkung untuk memanfaatkan daya angkat sebesar-besarnya. Gerakannya dapat dianalogikan dengan gerakan baling-baling. Nah, untuk pembaruan pada teori ini, yang pertama, pola gerakannya tidak lurus dari depan ke belakang, tetapi melengkung berbentuk elips. Yang kedua, lengan tidak lurus tetapi terbentuk ditekuk dan memanfaatkan bagian-bagian atau segmen anggota lengannya yang berputar pada poros longitudinalnya. Yang ketiga, kayuhan. Kayuhan tidak mendorong atau menepis ke belakang, tetapi mengusap atau menyisir ke samping, kiri, kanan, atas, bawah, sedikit sekali ke belakang. Yang keempat, kayuhan tidak pada air yang bergerak ke belakang, tetapi pada air yang diam. Yang kelima, daya angkat atau lift terjadi berdasarkan prinsip atau efek Bernoulli. Oke, untuk pembahasan yang terakhir mengenai modifikasi teknik gerak dan komposisi tubuh. Nah, pada cabang olahraga renang ada yang disebut feel of water, yaitu suatu penyesuaian dari teknik gerak terhadap komposisi tubuhnya. Nah, di sini yang pertama, bila beban terlalu besar, maka harus dicari mekanisme gerak sehingga gaya yang dikerahkan menjadi lebih ringan. Kalau keuntungan mekanis dari sebuah tuas itu adalah lengan, kekuatan atau lengan beban, berarti makin kecil lengan beban, makin besar keuntungan mekanisnya. Dengan kata lain, kalau lengan ditekuk lebih banyak, berarti keuntungan mekanis menjadi lebih besar. Artinya, kekuatan yang kita kerahkan lebih ringan sehingga frekuensi gerak bisa lebih banyak. Lalu, yang kedua, saat tangan masuk air atau hand pitch atau hand attack, frekuensi tangan atau juga disebut dengan istilah sudut orientasi, kalau terlalu kecil liftnya kurang. Sebaliknya, kalau terlalu besar tenaga yang dikerahkan terlalu besar atau berat. Nah, besar sudut harus disesuaikan dengan power perenang. Nah, di sini harus ada feel of water. Dan di sini pula peranan seorang guru atau pelatih untuk mengetahuinya melalui program latihan fisik. Komposisi tubuh dapat diperbaiki sehingga menghasilkan proporsi yang khas menurut cabang olahraganya. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.